Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Madu Baribaya. Dalam kesempatan siang hari ini airnya dapat 700 mili. Jadi kita coba rendam batuan yang tempo hari kita videokan, kemudian dihaluskan dan memakai jinsan. Ini batuan kuarsa yang dari Jambi, airnya kita ambil 700 mili. Nah, sekarang yang pertama kita akan diendapkan dengan ini, Jingdas Honjo F3000. Biasanya kita memakai CU nitrat, tetapi untuk meyakinkan bagi siapapun yang biasa mengolah dan memang berpegang teguh bahwa Jingdas itu atau serbuk seng ini atau ZN ini pengendap emas. Jadi kita akan coba endapkan yang pertama dengan ZN atau Jingdas. Kemudian air yang kedua nanti setelah kita endapkan dengan ZN, airnya akan kita endapkan dengan CU nitrat. Apakah nanti setelah Jingdas ini masih ada endapan atau tidak? Nah, ini Jingdasnya sementara kita larutkan dulu di air. Tidak harus banyak, ya mungkin kenapa kita sarankan Honjo F3000, karena Honjo F3000 ini sangat halus sekali. Sangat halus sehingga proses pengendapan dengan Jingdas Honjo ini sangat maksimal. Kalau seandainya bahannya memang mengandung emas. Jadi bagaimanapun caranya atau seperti apa cara pengolahannya, yang menjadikan tolak ukur keberhasilan itu bukan di proses pengendapnya. Nah, ini pengendapnya memakai Jingdas Honjo F3000. Jadi kita larutkan dulu dengan air, diaduk. Setelah larut dengan air baru dimasukkan kepada air kaya. Jadi yang paling utama untuk pengendap ini yaitu bahan itu apakah memang mengandung banyak emas atau tidak. Diaduk dulu. Diaduknya bisa juga seperti ini. Kalau menurut aturan diaduknya selama 15 sampai 20 menit supaya deposit emas yang ada semuanya terserap dan mengendap. Tapi kita lihat saja nanti. Biarkan dahulu sampai dengan beberapa saat. Nanti kalau seandainya sudah terlihat ada pengendapan, maka kita akan tuang airnya. Kalau dilihat sekilas memang sudah ada endapan. Ini coba. Tapi entah endapannya banyak atau sedikit, kita biarkan saja dulu sampai dengan airnya jernih. Nanti setelah airnya jernih, airnya akan kita ambil, kemudian akan kita endapkan ulang dengan menggunakan CU. Nah, ini nanti
akan tuang ke sini. Kalau seandainya ini sudah keruhnya sudah hilang, sudah turun endapannya, dan ini CU-nya kita udah siap juga. CU-nya sengaja kita buat dengan sangat maksimal sekali antara bahan dan campuran air serta pemberian garam. Sekilas kita bahas kenapa CU harus memakai garam. Jadi garam ini berfungsi nanti apabila di air kaya yang kita endapkan mengandung banyak perak, maka senyawa yang ada di garam ini akan mengendapkan seluruh perak yang ada di air kaya yang kita olah tadi, sehingga tidak akan ada garam yang tersisa. Maksud saya tidak akan ada perak yang tersisa, dan saat kita cukim nanti peraknya semua kita bisa ambil. Kita tunggu dulu beberapa saat. Ini kalau dilihat sekilas bagian bawahnya sudah ada endapan. Tuh, endapan hitam. Nanti endapan hitam ini kita akan cuci dengan sulfat encer. Tapi sebelumnya kita biarkan dulu ini 15-20 menit agar airnya mengendap sempurna, dan air berikutnya kita akan endapkan juga dengan CU nitrat. Ini terlalu penuh, jadi endapan yang tadi dari hasil mengendapkan dengan memakai jingdas ini kita akan tuang ke gelas yang kecil. Tuang yang gelas yang kecil agar yang besar ini masih tetap bisa kita gunakan untuk proses pengendapan. Nah, tadi airnya di sini terlalu penuh, jadi kita balikan lagi ke sini. Nah, ini yang hasil endapan tadi. Tuh, kita akan biarkan endapannya nanti di ujung semua, dan air sisa-sisanya ini akan kita gabungkan juga di sini sebelum diendapkan dengan CU nitrat. Sangat sedikit sekali endapannya, tapi walaupun demikian nanti kita cuci dulu pakai sulfat encer atau air akijur, kemudian kita cuci air panas dan dilebur. Nah, ini selanjutnya kita akan pakai pengendap dengan CU nitrat. Semoga ini pun masih ada logamnya. Nah, ini kalau dilihat sudah segitu dulu, kemudian kita aduk. Sebenarnya kalau proses pengendapan bisa saudara lihat, kalau dengan CU nitrat ini sangat maksimal sekali sebenarnya. Tetapi banyak sekali yang berpendapat CU nitrat itu bukan pengendap emas. Memang benar, CU nitrat bukan pengendap emas, tetapi pengendap logam kalau menurut kami. Itu terlihat endapannya. Kita akan coba kasih lagi CU-nya, apakah masih berubah warna atau tidak airnya. Kalau masih berubah warna artinya masih belum jenuh. Oh, masih berubah warna. Udah dulu kita aduk.
sangat terlihat jelas. Sebagian endapannya ada yang mengambang dan banyak juga yang mengambang, sebagian juga ada yang ke bawah. Tapi lihat saja nanti kita akan tetes lagi CU-nya apakah masih ada reaksi. Kalau seandainya masih ada reaksi berubah warna airnya, berarti itu masih belum jenuh. Oh, sudah tidak ada perubahan warna, artinya sudah jenuh. Berarti sudah cukup. Kalau sudah seperti ini, kita biarkan mengendap sampai dengan airnya jernih, air yang bagian atasnya jernih. Nah, ini endapan yang bagian atasnya coklat, endapan yang ke bawahnya halus putih. Dan ini kita akan memakai sulfat encer, karena kalau jingdas ini tidak memakai sulfat atau tidak dicukim basah, tidak akan kita dapatkan logamnya. Bahkan kalau kita bakar langsung, kadang gagal melogam. Sulfat encer adalah ini. Nah, air akizur yang tutupnya botol merah. Nah, ini air akizur yang tutupnya botol merah. Kita akan coba berikan kepada endapan yang tadi memakai jingdas. Oh, biarkan reaksinya seperti itu. Sedikit lagi. Dibiarkan sampai reaksinya berhenti. Boleh diaduk, boleh. Mungkin ada pertanyaan fungsinya apa. Kalau seandainya setelah dicuci dengan sulfat encer nanti masih ada endapan, baik itu endapannya tetap hitam atau endapannya jadi coklat atau jadi kemerahan, sudah jelas itu endapannya emas. Tapi kalau seandainya di dalam endapan itu ternyata setelah dicuci tidak ada apapun, artinya emasnya tidak ada. Begitu. Dan yang jadi penyelamatnya apa? Ini. Semoga saja di endapan ini umpamanya tidak berhasil kita dapatkan, tetapi di endapan yang memakai CU nitrat umpamanya berhasil. Nah, itu salah satu solusi. Hanya bedanya kalau nanti kita endapkan, sudah ada bagian bawahnya coklat tuh, cukup banyak. Dan coklat yang atasnya juga banyak, tapi lebih banyak yang berat di bawah tuh. Dan kita pun yang ini sama akan dicuci dengan air akizur. Nanti kita akan tahu seperti apa nanti isinya yang ini. Ini kita bersihkan. Sangat sedikit sekali halus. Dapatnya sangat sedikit sekali. Dan sebenarnya kalau kita memang proses pengolahannya skala tes hanya kisaran 5 kilo ke bawah, kalau seandainya memang kandungan logam emasnya diprediksi sangat rendah apalagi mikroskopis, sebetulnya dengan menggunakan jingdas itu kurang cocok. Kenapa demikian? Karena jingdas ini kan pengendap emas. Kalau seandainya emasnya hanya sedikit, ya seperti inilah, sangat rendah. Bahkan nanti kalau kita kumpulkan
endapan hitamnya dibakar belum tentu kita bisa dicapit, sangat sedikit. Nah ini supaya lebih mudah karena memang endapannya banyak endapan yang ke atas di samping endapan yang di bawah ini tuh prosesnya. Jadi kita pindah ke yang tadi tapi di dua wadah kan. Nanti setelah ini semua turun jadi jernih, ini pun semua turun jadi jernih, kemudian endapannya kita cuci dengan air panas 2-3 kali. Endapannya kita cuci dengan air panas 2-3 kali, kemudian disaring pakai tisu dan dilebur. Tahapan demi tahapan sudah kita lalui, alhamdulillah. Ini endapannya kita sudah dapatkan warnanya coklat. Warnanya coklat setelah dicuci 2-3 kali tadi dengan air panas. Yang tadinya abu menjadi warna coklat muda. Mudah-mudahan indikator coklat muda ini bisa dikatakan yang akan kita dapatkan perak dan emas. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Tahapan-tahapannya bisa ditiru dan diaplikasikan di daerahnya masing-masing. Semoga material atau bahan yang para saudara semua miliki di daerah masing-masing memiliki bahan atau material yang sempurna atau yang sangat bagus atau mengandung logam yang sangat banyak. Dan ini setelah ini sengaja kita jemur sedikit, jangan sampai terlalu kering supaya nanti pas dibakarnya tidak mengeluarkan serbuk yang terbawa terbang, dan logamnya berharap logam yang sangat solid. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti proses peleburannya kita akan videokan, tidak akan kita skip dari awal sampai dengan kita dapatkan logam. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.